Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan dan ketakutan. Sebahagia Barcelona menang dengan skor besar 5-1 kemarin berhadapan dengan Villarreal. Setakut skuad Barcelona yang menghadapi schedule yang sangat padat, match yang sangat dekat jaraknya, dan kondisi Barcelona dengan pemain-pemain yang cedera. Jadi total cedera pemain di Barcelona itu nambah ya, ditambah lagi Ter Stegen. Jadi yang gue takutin, Barcelona ini dia kalah sama diri sendiri. Jadi Barcelona bisa mengalahkan lawan, tapi hati-hati Barcelona kalah dengan diri sendiri. Nah, hari ini gua akan bahas seputar Barcelona tentunya dan tentang YouTube gua. Terima kasih buat teman-teman yang like, komen, dan subscribe channel YouTube gua yang udah ngasih opini, masukan tentang pertanyaan gue yang kemarin. Yang pertama adalah apa alasan kalian nonton pakar bola dan apa bedanya pakar bola dengan YouTube lainnya. Terus jam berapa kira-kira gue bakal upload yang sesuai dengan jam kalian nikmat buat nonton. Dan lu lebih suka mana, hasil positif atau negatif ketika nonton channel YouTube gua? Kesimpulannya adalah karena beda ya. Orang nonton pakar bola karena pembahasannya ringan, nggak cuma bahas match, tapi bahas isu-isu terkini, ada roastingnya, ada punchline-nya, ada diksi-diksi lucu. Dan kalau misalkan lu lagi kesel kalau ketika nonton gua, ya ini dari komen ya gue simpulin ya, lu ngerasa gua wakilin, jadi lu mau ngumpat-ngumpat, bingung ngumpat-ngumpatnya gimana, sehingga kalau lu nonton YouTube gue yang ngumpat dan lu jadi lebih lega dikit lah, setidaknya lebih jadi sumringah dikit. Itu yang gue simpulkan. Bedanya ya udah tadi ringan, ada roastingnya dan ada diksi dan kalimat pemilihan kata yang mungkin lu baru denger lagi kayak gitu. Terus masalah jam tayang. Nah, ini jam tayang masih tetap beradu ya. Ada yang bilang pagi jam 8, ada yang bilang habis Isya. Jadi gua pilih antara 2 jam tersebut aja. Jadi kalau pagi-pagi sekalian lu lagi mau beraktivitas nonton pakar bola, atau malam itu habis Isya, lu pulang kerja, pulang kuliah atau pulang ya lagi rehat lah lu nonton. Tapi sebelumnya gue cukup terharu, ada satu subscriber gua yang ngedoain gua kayak, Bang Apip lu doain mulu sehat-sehat buat para karbol. Gue doain lu juga semoga sehat dan semakin improve. Wah, terima kasih ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, makin berkah hidupnya, yang belum kerja diberikan pekerjaan dan makin sukses, yang lagi sakit diangkat penyakitnya. Terima kasih. Hari ini kita bahas pentingnya Barcelona. Barcelona yang diisi oleh pemain-pemain, bahkan pemain inti yang cedera. Dan seputar La Liga tentunya gue akan bahas juga di mana papan top skor sekarang ada beberapa nama pemain Barcelona yang menghiasi papan top skor. Di antaranya ada Lewandowski yang sudah mencetak 6 gol sebagai top skor di atas. Di bawahnya ada Rafinha. Di bawahnya lagi Rafinha 5 gol. Lalu ada Kylian Mbappe, dia udah mencetak 4 gol ya dari beberapa penalti. Dan ada lagi di bawahnya Lamine Yamal. Lamine Yamal udah 3 gol, tapi yang lu harus perhatikan bahwa dia bukan cuma cetak gol, asisnya juga bagus dan mendapatkan rating yang selalu tinggi setiap bermain. Jadi ini kalau bisa improve seperti ini terus menerus, Barcelona tidak menutup kemungkinan untuk menjadi juara La Liga atau bisa menjadi juara Liga Champions kalau nggak kalah sama diri sendiri dan ada ketidakberuntungan yang menimpa Barcelona. Nah, jadi gini guys, kalau lu ada yang WhatsApp ya sampai 5 kali, walaupun nomornya udah lu save atau nomornya belum lu save, tapi dia WhatsApp lu pertama P, kedua P, ketiga P, sampai 6 kali. 6 kali WhatsApp, 5 kalinya itu P mulu. Lu berhak nanya ke teman lu. Tanya, ini siapa? Siapa tahu dia jawab, saya Madrid. Maksud gue, siapa tahu dia lagi kesurupan Madrid gitu kan. Ada dari 6 match itu ada 5 penalti. Jadi kalau ada nomor tidak dikenal atau ada temen lu yang lu jangan berpikir negatif dia mau minjem uang. Lu tanya, ya kamu siapa?
Siapa tahu dijawab, saya Real Madrid. Begitu. Nah, lalu itu di sisi top skor. Ya, ada beberapa pemain Barcelona di bawah Rapinya itu ada si Perez yang kemarin pemain Villarreal yang cetak gol ke lawan Barcelona. Gue belum ngeliat nih nama Iago Aspas, biasanya kan dia selalu ngisi papan top skor ya. Tapi yang gue senang sekarang dari Hansi Flick, ini kita bahas personal ya, ini full nggak bahas taktik, kita bahas gosip-gosip, info-info terkini. Hansi Flick membuat Lewandowski menjadi Lewandowski. Jadi ketika era Xavi, Lewandowski namanya menjadi robek Lewandowski karena dia tidak mampu merobek jala lawan ya sesering sekarang. Dan ketika di era Hansi Flick, robek Lewandowski menjadi robot Lewandowski. Nah, mudah-mudahan ini konsisten. Kenapa gue bisa bilang dia menjadi robot Lewandowski dan Hansi Flick mengaktifkan itu? Lewandowski-nya sendiri yang bilang. Ini wartawan selalu nanya apa bedanya Barcelona ketika zaman sebelumnya dan zaman sekarang. Lewandowski bilang, dia bilang bahwa sekarang saya lebih banyak memegang bola. Karena apa? Karena ada banyak umpan-umpan yang jatuh di kotak penalti lawan. Ada banyak bola-bola yang bergulir ya, dibuat nih, di create chance dengan teman-teman di area final third lawan. Sehingga apa? Sehingga saya bisa berkontribusi di situ. Makanya lewat ntar assist, ntar on target, ntar bola scrimmage dia bisa golin kayak gol kedua, tiba-tiba salto. Jadi Lewandowski bisa diaktifkan dengan cara banyak assist-assist atau banyak bola yang bergulir di final third lawan. Itu yang tidak terjadi di era Xavi Hernandez. Karena apa? Main kalau nyari aman gitu, bola direct, di overloadin di depan, tapi second ballnya nggak ada yang menang. Kalau Lewandowski bolanya mental, yang ngerebut nggak ada. Pedri, Gavi udah di depan, tapi dia belum seimprove sekarang tentang merebut bola. Nah kalau sekarang Barcelona build up pelan-pelan dari bawah, sekalinya direct juga Rapinya lah, Yamal udah siap nyusul, ada Olmo, ntar ada Pablo Torre, jadi banyak. Ketika direct second ballnya bisa dapat, ketika build up pelan-pelan, itu transisinya bagus. Itu yang gue rasakan sejauh ini di era Hansi Flick, teman-teman. Itu dari Robert Lewandowski. Yang menarik adalah public speaking, ya, sebagai pelatih Barcelona, Hansi Flick juga bisa menjadi PR menurut gue, karena jawaban Hansi Flick itu bagus-bagus. Dia bilang kayak, ya saya seneng dengan Rapinya. Rapinya mengatakan kepada saya bahwa saya sejak kecil ini ngefans dengan Barcelona. Saya sudah bicara jujur, ya. Ketika saya di Barcelona, saya akan keluarkan semua kemampuan saya. Gue curiga ketika di zaman Xavi, dia sudah mengeluarkan kemampuan, tapi dengan posisi yang salah, dengan posisi yang nggak tepat. Tapi sekarang, karena Hansi Flick tahu si Rapinya ini harus diapain, keluarlah Rapinya yang asli. Dan mudah-mudahan dia bisa lebih keren dari yang sekarang. Nggak ada obat. Main dikasih nomor 10 nggak ada obat. Si Rapinya dikasih kapten nggak ada obat. Jadi kayak gayung bersambut pemain Barcelona ketika di preskon. Dia bilang gitu, dia seneng sama Lewandowski aktif kembali. Dia seneng sama Rapinya, saya kasih dia sebagai kapten dan dia membuktikan itu. Gue tahu Rapinya ini sayang banget sama Barcelona. Gue juga terharu dengernya kalau Rapinya ngomong kayak gitu dan dia membuktikan di lapangan, gak cuma omon-omon. Nah, lalu apa yang terjadi dengan Rapinya? Lu bayangin bro, kalau lu ngikutin drama transfer musim lalu, tahun ini, Rapinya tuh ditawar 100 juta sama klub Arab ya, sama Al Hilal sama Ittihad, Al Hilal kayaknya yang nawar 100 juta. Kalau Rapinya mata duitan kayak Dembele, pindah itu. Tapi dia masih mementingkan dirinya untuk berkarir dalam sepak bola. Dia masih mau menggapai cita-citanya menjadi pemain sepak bola. Apalagi sekarang mimpinya, dia udah berjalan di atas mimpinya. Dia menjadi pemain bola dan menjadi pemain Barcelona. Yang kayak gitu-gitu ntar dulu. Masih mau ada yang dikejar sama Rapinya. Kalau Dembele kan kayak begitu, langsung pindah. Ya. Dan gue sebenarnya jujur, gue udah lupa sama Dembele, adanya Rapinya, adanya Lamine Yamal. Ya. Kenapa gue bilang?
gue senang sama Rapinya. Dia bilang begitu, gue mencurahkan semua tenaga dan kekuatan gue untuk Barcelona karena beneran gue ngefans sama Barcelona dari kecil dan gue seneng ada di sini. Ada klub dari Arab yang ngasih, yang seumpama itu bisa ngasih uang ke Barcelona dan dia bisa dapat gaji 2 kali lipat dari Barcelona, ditolak. Lu bayangin ada perusahaan nih yang mau nih sama lu ngasih gaji 2 kali lipat, tapi ditolak demi keluarga yang bikin dia happy. Itu Rapinya, teman-teman. Ya kalau Dembele kan ya kakinya patah di Barcelona, disambungnya di Barcelona. Teman-teman sampai pakai baju cepat sembuh Dembele, ngasih dukungan, ngasih support. Ya patah ngabisin BPJS Barcelona, sampai akrab sama botol impusan, sampai akrab sama guling rumah sakit, sama spray rumah sakit. Begitu sembuh dia pindah. Itu kan gue nggak bilang pengkhianatan, tapi kayak nggak tahu diri aja, kayak nggak tahu. Ya profesional. Gue anggap lu profesional Dembele, cuma sebenarnya ya sebel lah gue sebagai orang yang senang Barcelona. Itu dari Rapinya. Lewandowski udah tadi. Pablo Torre juga bilang, saya senang memberikan impact buat Barcelona, mencetak gol, memberikan assist, tapi saya ingin bermain di Barcelona dengan kekuatan yang lebih. Saya ingin bermain lebih baik dari pertandingan kalah lawan Villarreal kemarin. Jadi enak nih, ketidakpuasan terhadap permainan yang udah oke itu udah ada secara tidak langsung dalam mentalitas pemain Barcelona. Itu dari beberapa preskon ya. Berarti yang ngomong udah si Flick, Lewa, Rapinya, sama si Pablo Torre. Sekarang kita ke gosip Barcelona ya. Ter Stegen ketika cedera kemarin dibawa ke rumah sakit, ada laporan yang mengatakan bahwa dia akan sembuh itu 8 bulan. Berarti Barcelona tanpa kiper utama. Ya. Bro, ini ada yang komen ke gue, gara-gara lu bang ngata-ngatain Ter Stegen kemarin. Enggak, gue ngatain. Gue ngeritik, bukan ngedoain di cedera, bukan. Lu tuh yang pengen Stegen kayak gitu kali. Enggak. Ya, yang gue respect adalah kayak Thibaut Courtois yang mengatakan bahwa karena dia pernah mengalami cedera yang sama ya, sama kayak Ter Stegen, kayak tidak ada hal yang menyakitkan dan menyedihkan ketika keluar dalam kondisi cedera. Saya udah merasakan itu. GWS for Ter Stegen sampai ketemu di gawang, kata dia, sampai ketemu di lapangan di bawah gawang lagi. Itu respect. Karena gue ngerasa nih dua kiper Courtois ini gue respectnya Slik. Gue Courtois walaupun rival, anggaplah ya kata kasarnya musuh. Courtois ini musuh. Tapi ya saking jagonya dia, dari gue sebel sampai suka, sampai demen, kayak dari gedek, dari gregetan sampai anjing ya udahlah biarin lah Courtois ini mah nggak gol, ada sampai kayak gitunya. Itu Courtois ya. Kalau pemain bagus, attitude-nya nggak aneh-aneh, yang nggak songong sama supporter, sama lawan, sama wasit, kita juga suka gitu sama pemainnya gitu. Itu yang terjadi. Terus Toni Kroos juga mengucapkan turut berduka dan harus semoga cepat pulih Ter Stegen. Biar gimana pun dia teman ya di Jerman, itu kondisi yang bagus, yang positif ya untuk rivalitas yang saling support kayak gitu. Jadi nah, pertanyaannya adalah apakah Barcelona akan menggunakan emergency keeper? Maksudnya emergency keeper itu apa? Kiper yang didatangkan di paruh musim. Berarti kiper yang didatangkan nanti bulan Januari. Entah kontraknya sampai cuma setahun, entah kontraknya bisa panjang. Nah, pertanyaannya adalah kalau Barcelona menggunakan itu, siapa nama-nama kiper yang bersedia untuk ke Barcelona? Ini menarik nih, guys. Jadi di uploadan 2 episode sebelumnya gue mengatakan siapa aja kiper-kiper yang lagi ready, siapa aja kiper-kiper yang lagi bagus. Itu kan banyak tuh, ada nominasinya, Mamardashvili, Maignan, ada Donnarumma, ada Diogo Costa, David Raya, Unai Simon, itu banyak. Dan guys, ternyata itu emang nggak bisa. Mereka udah dikontrak sama klubnya masing-masing atau yang baru pindah, De Gea yang ada main lagi. Yang boleh dilakukan Barcelona emergency keeper adalah ya entah melon atau mengontrak dengan klausul dari per Januari untuk kiper-kiper yang berstatus free agent atau lagi nggak main di klub.
Nah pertanyaannya siapa-siapa aja dari deretan nama yang ada lagi standby tanpa kiper, ada 2 doang yang nyangkut di kepala gue, Keylor Navas sama Wojciech Szczęsny. Nah Keylor Navas agak susah, dia pernah main di Madrid ya, dan walaupun di kiper bagus, gue yakin masih bisa dia jadi kiper, karena gue ngerasa kiper semakin tua refleks dan jam terbangnya bisa semakin tenang dan semakin bagus refleksnya. Tapi gue nggak yakin dia ke Barcelona karena dia pernah di Madrid. Yang kayak gitu-gitu cuma orang-orang terpilih, Figo, si Ronaldo, Enrique, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah Wojciech Szczęsny. Cuma masalahnya Wojciech Szczęsny ini dia baru pensiun. Nah, beredar kabar dari wartawan Barcelona nih, dari anak-anak Polandia ya, yang mengatakan bahwa hubungan Lewandowski dan Wojciech Szczęsny ini cukup dekat. Bisa saja Lewandowski mengajak Wojciech Szczęsny untuk gabung ke Barcelona. Nah, permasalahannya adalah Wojciech Szczęsny ini baru bilang dia mau pensiun. Lu bayangin gak sih jadi Wojciech Szczęsny? Sebelum bayangin, kabarnya gini. Udah bilang, udah Wojciech Szczęsny aja ambil, mau dah dia ke Barcelona. Szczęsny sempat balas tuh di Twitter, pokoknya di media sosialnya dia bilang bahwa tidak ada yang bisa menggagalkan mimpi saya. Nah maksudnya mimpi apa ini? Mimpi mau pensiun apa mimpi mau main lagi? Tapi lu bayangin gak kalau Szczęsny itu dipanggil lagi pas abis baru aja pensiun gitu. Kayak lagi mancing gitu. Capek main bola, nangkep kiper ini di shoot mulu, mancing kali ya. Terus Szczęsny main Barcelona gak? Anjing pancingan tuh. Baru gue lempar. Atau dia mau berkebun gitu. Aduh capek gue nendang-nendangan pemain bola. Ini gue nyiram-nyiram aja lah. Gue usir hama. Terus Szczęsny main di Barcelona. Main nangkep lagi. Ya. Mudah-mudahan Szczęsny bisa menangkep kesempatan ini ya, dengan join di Barcelona. Gue juga, karena yang gue bilang bahwa gue bukan mau Ter Stegen pergi, tapi gue mau Ter Stegen itu punya saingan biar lebih kompetitif secara positif lagi di Barcelona. Tapi kalau siapa pilihannya kiper yang free transfer nih ya, ada 3 nih yang di otak gue. Tadi Keylor Navas, lalu ada si Wojciech Szczęsny, satu lagi Oki Renga. Nah itu boleh tuh biar agak lain. Jadi mas masuk ke Barcelona dia nyanyi, agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Oki Renga boleh deh. Nih guys, Oki Renga guys, biar pasukan bermarga nonton ke Camp Nou. Nah itu dari sisi kiper. Nah sekarang kita bahas pemain Barcelona yang cedera itu berarti bertambah. Nah ini banyak nih, Frenkie de Jong, si Gavi, Fermin Lopez, Christensen, Araujo, Ansu Fati, lalu ada Christensen, ada yang belum gue sebut gitu. Christensen, si Ter Stegen. Seperti yang gue katakan, Barcelona bisa mengalahkan lawan, tapi Barcelona belum bisa kalau dia berhadapan dengan diri sendiri. Maksudnya apa? Seperti yang gue katakan, yang bikin ngesel Barcelona ini belum dapat hoki kalau di Liga Champions. Yang gue pengen ketika Barcelona berlaga di Europa Champions League itu dalam 100% fit. Itu baru kita bisa ukur nih Barcelona mampu apa enggak di Liga Champions. Kalau pemain-pemain pada cedera, kalau pemain-pemain pada absen, pemain inti, ini kayak kita bawa mobil rusak aja, tapi kita harus balapan di sesi yang gede. Kayak gitu. Berhadapan dengan Young Boys, gue masih pede sama anak-anak La Masia. Tapi nanti ketemu Munchen, habis Munchen langsung Madrid 2 hari setelah itu. Lawan Munchen, gue pengen banget. Gue gak pengen ngelihat skor Barcelona menang, balas dendam, Barcelona menguasai pertandingan. Revenge-nya Barcelona, gue gak pengen ngelihat itu. Gak pengen ngotot ngelihat itu. Gue pengen Barcelona berhadapan dengan Bayern dengan skuad yang full, dengan murni Barcelona. Jadi apa, Barcelona versus Munchen, apapun hasilnya, kalah pun ya gak apa-apa. Ya udah, kita berarti masih kalah sama Munchen. Ya udah, berarti emang segitu Barcelona. Tapi kalau dalam keadaan kekurangan kayak kalah lagi kan sebel gitu. Ya, ini kalau vonis Ter Stegen keluar hari ini,
sampai 8 bulan ya lewat lagi lawan Munchen. Olmo aja pun belum tentu bisa main lawan Munchen gitu. Jadi itu yang bikin gregetan tuh ketika bermain di level yang tinggi atau di Liga Champions, kenapa kita selalu kayak ada aja variabel-variabel yang merugikan Barcelona gitu. Secara keberlangsungan match Barcelona kurang siap. Sekali lagi gue mau ngomong, gue pengen ketemu Munchen, bukan pengen nge-revenge, bukan pengen ngebantai atau pengen yang aneh-aneh lah. Udah, gue pengen Barcelona full aja ketemu lawan Munchen. Mau kalah mau menang belakangan. Yang penting Barcelona ketika udah ketemu Munchen dengan Barcelona yang level sekarang nih. Gitu. Jadi kita tunggu nanti kabar Ter Stegen dan Ansu Fati lawan Getafe ya, hari Kamis guys, nonton lawan Getafe itu. Ansu Fati harusnya udah bisa main, Frenkie de Jong harusnya udah bisa main. Kemarin banyak yang bilang gagal lagi bang lihat Ansu Fati. Nggak apa-apa, itu udah menang 5-1. Ngapain masukin Ansu Fati tercedera lagi? Nggak apa-apa, udah kita lihat nanti Ansu Fati di pertandingan-pertandingan berikutnya. Nah sekarang gue mau bahas nih teman-teman ya, masalah mengenai perangkap offside yang dimiliki Barcelona. Lu lihat kan, Villarreal beberapa kali cetak gol dan dianulir offside. Gini guys, ini resikonya tinggi banget. Bahkan gua masih bias, itu beneran jebakan offside atau gara-gara koordinasi lini belakang Barcelona yang belum padu sehingga berantakan. Untung aja offside gitu. Jadi itu beneran perangkat offside atau gara-gara koordinasi belum padu, jadi ya offside aja kebetulan. Karena gue ngerasa kalau ketemu pemain-pemain cepat itu makanan pemain top level banget itu. Ya. Kalau ketemu modelan Vini, Luis Diaz, ntar modelan siapa? Sane, Gnabry, main tinggi kayak gitu nggak bisa keudak 1 lawan 1. Kalau kipernya 12 masih oke nih, kipernya 1 lawan 1 nanti. Jadi gue nggak merekomendasikan banget Barcelona menggunakan offside trap ya, offside trap gitu. Jadi kalau koordinasi lu udah bagus atau lu punya back yang speednya kenceng, bisa buat ngudak lagi, itu masih oke, it's okay. Tapi kalau koordinasi lu kayak Sergi Dominguez sama si Inigo Martinez atau siapapun lah, tapi menggunakan perangkat offside lagi, ngeri gue ngeri. Ya itu beneran berjudi kayak ya udah kalau musuh golin 4 kita harus golin 5 gitu. Jadi kayak gitu bro. Jadi gue ngerasa gue tidak merekomendasikan dan gue ngeri deg-degan kalau Barcelona menggunakan offside trap karena menurut gue koordinasi lini belakang masih sangat rapuh dan keropos. Itu aja ya. Teman-teman, terima kasih yang udah nonton, like, komen, dan subscribe channel YouTube gue, yang udah ngasih masukan pun. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di review nanti Getafe Barcelona dan setelah pertandingan kalau bisa gue live atau gue live reaction boleh. Ya teman-teman, terima kasih yang udah doain gue doain semua juga dalam keadaan sehat terus, semakin sukses, lancar usaha dan rezekinya. Amin. Muchas gracias.